Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati pengurus DKM dan yayasan, seluruh jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah, alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat serba aneka macam nikmat. Ya, di antaranya nikmat iman, yang terbesar itu nikmat iman, masih istiqomah di jalan al-iman, keimanan yang lurus. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban jiwa raga. Ya, bukan hanya sekali setahun kurban, tapi beliau pengorbanannya luar biasa untuk menyampaikan hidayah kepada umatnya, termasuk kita hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Jemaah sekalian, sebagai informasi ya, sebelum kita masuk materi pengajian, bahwa saya alhamdulillah mendapat nikmat dari Allah. Sudah sebulan ini saya diserang Amerika, diserang stroke-nya. Ya lumayan alhamdulillah, H-7 lebaran ya terserang stroke, ya akhirnya dirawat. Selama 2008 sampai 2026 tuh saya nggak pernah ke dokter ya. Nah, tapi sekalinya langsung stroke. Tapi ini saya rasa karunia Allah, karena melihat perjalanan sebenarnya saya sudah harusnya kena stroke itu dari tahun 2000. Nah, barangkali saya sering terapi di Pak Amin itu kan waktu dulu ya, awal-awal itu sering diukur gula darah ya Pak Amin ya. Nah, gula darah saya itu normalnya Pak paling rendah 330. Kalau 525 itu saya masih bisa ngisi ceramah kayak gini. Harusnya ukuran normal itu udah tepar ya. Dalam perjalanan dari tahun 2000 sampai 2006, saya sering mendapat informasi jemaah, mana jemaah tidak hadir, lagi sakit gula Ustaz. Berapa gulanya? 200. Hah? 200 sudah nggak berdaya. Ada lagi yang 250 sudah tepar. Lah, saya selama itu paling rendahnya 330 saya. 400 itu normal. Baru tinggi kalau 525 gitu. Artinya kan bonus itu ya. Saya merasa bonus dari Allah sudah panjang sekali. Harusnya menurut ukuran medis saya itu udah tepar dari tahun 2000. Karena gula darah saya itu 400-500 itu dari tahun 2000. Itu terasa waktu saya S2 tahun 2000. Setiap hari saya kuliah itu tidur Pak. Jadi masuk jam 8 itu mulai dosen ngajar mulai tidur. Nanti jam 10 saya bangun tuh, itu jam 11. 2 mata kuliah, tiap hari saya tidur. Jadi saya ini S2 tidur. Waktu S3 juga begitu. Itu karena penyakit gula. Tapi luar biasanya, saya seperti normal. Kan dulu dari tahun 2000 ya kita pengajian ya, waktu di rumah-rumah dulu Pak Amin. Itu saya pembalap tuh Pak, bawa motor saya ke sini. Dalam kondisi begitu tuh. Iya. Nah, sering pecah ban sampai jam 10 malam sebelum Pak Amin jemput saya. Dulu jalan lintas Cinangka itu jin buang anak Pak. Jalan lubang-lubang itu motor saya sebulan
4 kali ke sini ya. Dulu kan saya terus tiap minggu itu pecah ban pasti sekali atau 2 kali itu. Nah selama itu durasi itu gula darah sekian Pak. Ini saya rasa kena stroke-nya setelah 26 tahun. Setelah menghasilkan banyak karya. S2 saya selesai, S3 selesai. Walaupun S2 ngantuk ya, S2 tidur. Terus saya ya alhamdulillah lahir 4 anak. Semuanya hafiz Quran. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang di bawahnya nih umur kelas 3 SD juga hafizah Quran. Lalu pesantren sudah, kalau secara fisik gedung 3 lantai sudah 2 gedung, yang masih 1 lantai ada 4 gedung. Lalu alumni berapa banyak sudah hafiz Quran, sudah dihantarkan ke Timur Tengah, ada sudah banyak yang selesai mengabdi, kembali berkarya tanah air, sampai S2 juga banyak. Nah ini semua bonus saya rasakan. Kalau ukuran medis itu harusnya sejak tahun 2000 itu saya sudah kena stroke. Ternyata memang Allah nyuruh saya istirahat dulu Pak, karena terlalu sibuk. Kemarin waktu kena stroke itu pas Ramadan, 3 hari sebelumnya jadwal berturut-turut, seharinya 5 jadwal. Nah akhirnya H-7 lah persisnya. Ya pagi-pagi itu habis, ya saya sholat duha, mau naik ke rakaat kedua nih. Ternyata yang nginjak cuma kaki kanan, kaki kiri ini ngelepeh. Lah kenapa begini? Kaget saya. Kaget. Kebetulan si Ibat itu lagi ngukur tensi. Selesai salam saya bilang, "Bat, coba ukur tensi ayah ini berapa?" 250. Saya pikir itu normal, saya masih kecapean mungkin. Saya baring itu jam 9. Jam setengah 10-nya saya masih berangkat ke Ciputra Hotel ngasih kultum zuhur. Nah, itu hari Rabu itu. Habis kultum zuhur, saya heran pas ceramah terakhirnya suara saya belepotan Pak, pelo. Wah ini enggak normal lagi saya bilang. Saya turun dari masjid, naik mobil, harusnya saya langsung ke Pertamina karena ada jadwal habis asar di Pertamina tuh. Saya minta izin, saya libur. Saya pikir kecapean aja. Tapi saya tunggu tuh sampai tarawih masih ngisi saya. Subuh besoknya kosong, kebetulan hari Kamisnya kosong. Akhirnya saya panggil lah tukang bekam. Pertama akupuntur, Pak. Ada yang ngapuntur saya pada zuhur itu. Pada dasarnya tukang bekam. Saya masih berasumsi saya kecapean. Nah, tukang bekam itu nenek-nenek. Ceritalah dia. Suaminya juga ahli terapi. Tukang bekam, tukang akupuntur juga, tukang kretek-kretek juga. Keahliannya banyak. Tapi dia terserang stroke, tidak tertolong Pak, sampai hari ini terkapar mati sebelah badannya. Ceritalah bininya itu waktu bekam saya kan dengar itu, wah suami saya terlambat katanya. Ya sudah kena stroke itu dia pakai terapi biasa, di bekam, di medis. Enggak di medis, udah lewat 10 jam baru dia ke dokter, akhirnya fatal. Mendengar itu, waduh, mungkin saya kena stroke ini. Saya sudah tunda sehari semalam tuh, kan kenanya Rabu jam 9. Nah, baru Kamis buka puasa, habis buka puasa baru saya periksa ke dokter. Masuk UGD saya. Udah diprediksi saya kena stroke, tapi kan untuk memastikan CT scan. Nah, CT scan-nya ngantri jam 10 malam baru dapat. Tapi isanya itu rumah sakit UIN, musolanya lantai 3. Azan isya saya ke musola. Saya jalan kaki, kaget semua perawatnya. Dikasih kursi roda saya nggak mau. Naik ke lantai 3, sholat isya, turun juga jalan kaki. Nah, saya pikir saya biasa aja. Kecapean lah pikiran saya itu. Tapi setelah di CT scan,
divonislah ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Saya divonis stroke. Saya cuek aja. Besok paginya saya baru panik. Ternyata masuk rumah sakit saya bisa jalan, pagi-paginya sudah nggak bisa jalan. Duduk aja nggak boleh Pak, harus tidur. Jadi naikkan badan itu hanya boleh 30%. Kalau lewat 30% duduk, itu terancam serangan kedua. Jadi selama 3 hari 3 malam saya tidur aja tuh. Baru hari keempat belajar duduk. Alhamdulillah hari kelima baru disuruh keluar. Itu kondisi begitu tuh. Langsung perawatan. Alhamdulillah saya di booster ya. Non-stop 24 jam tuh infus, diabetes, tensi darah semua itu. Harusnya insulin. Hari keempat itu dicoba oleh dokter, dicabut insulin, suruh minum tablet. Ternyata tubuh saya bisa menerima. Jadi saya keluar rumah sakit itu tidak pernah insulin Pak, insulin suntik, tapi minum tablet. Alhamdulillah banyak sekali hikmah yang saya dapatkan. Terutama waktu saya bangun itu kaget, saya panik, nggak bisa jalan Pak. Itu udah di vonis stroke itu. Separuh badan saya ini semua sudah kebas semua, sudah miring, ngomong pelo. Jadi pada hari keempat itu disuruh belajar ngomong nggak jelas. Apa ngomong saya nggak jelas. Disuruh belajar a, i, u, e, o. Saya nggak mau, itu perawat nyuruh belajar ngomong Pak. Saya ngomongnya nggak bisa. Saya bilang di hati saya, a, i, u, e, o huruf vokal. Ngapain nggak baca Quran aja? Ada ro, ada fa, ada ko, ada so, bo, da, za, zo gitu kan, lebih dahsyat terpikir saya. Tapi baca a'udzubillah aja saya sampai 10 kali belajar. A'udzu aja lama sekali. A'udzu. Ya sekitar 10 menit lah. Sukses saya bisa baca a'udzubillah, belajar bismillahnya cuma 3 kali. Masuk ke Fatihah mulai lancar. Masuk juz 1, saya baca juz 1 Pak. Kata dokter, menurut medis setengah memori saya hilang karena stroke. Saya mau buktikan, murojaahlah saya juz 1. Lancar Pak. Lupa-lupa di ayat 137-an itu. Udah tinggal 10 ayat lagi. Bukan lupa semuanya, ujungnya saja lupa. Dikit-dikit la'allakum tatafakkarun, yang itu takkilun jadinya begitu-gitu aja Pak. Nah, jadi tidak separuh memori hilang, masih banyak ingat. Setelah satu juz selesai, ngomong lancar, semua lancar. Bahkan jemaah datang berganti-gantian itu pada pengajian itu, pengajian terus. Jadi saya tidak belajar ngomong lagi, langsung ngomong aja, langsung lancar. Keluar rumah sakit 2 hari kemudian Idul Fitri, saya khutbah Idul Fitri dan saya berdiri itu. Saya tahan itu setengah jam. Lumayan Idul Fitri kan. Ya memang sholatnya duduk di kursi roda. Saya merasa waktu awal kena stroke ini separuh badan ini udah nggak bergerak ini. Ini udah tebal ini kayak tembok ini Pak. Badan saya separuh ini. Semuanya sampai ke bawah. Tapi wasilah Al-Quran itu saya rasa itu dari sini Pak, mulai kebasnya turun sampai akhirnya muka saya simetris. Yang miring udah nggak miring lagi. Ini miring nggak ini mulut? Sampai badan, sampai ke tangan. Nah sekarang yang kebas itu cuma kaki, dari lutut sampai telapak kaki. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan saya setelah keluar, setelah 3 minggu dijadwalkan psikoterapi lah saya. Ngantri panjang lama, banyak sekali Pak. Ternyata muda-muda kena stroke banyak Pak.
Zaman sekarang masih umur 20-an, 30-an kena stroke tuh banyak. Yang masih di kursi roda, yang nggak bisa ini. Nah saya kan belajar jalan sambil ngantri itu. Jalan bolak-balik. Ya kita sambil nunggu ngobrol lah. Ngobrol sama yang lain tuh, duduk kursi roda. Ngobrol lah, berapa lama? Udah setahun masih kursi roda. Ada yang 2 tahun. Hah? Masih di kursi roda. Saya tuh 3 minggu baru kan. Saya ke kontrol dokter sekalian terapi, fisioterapi kan. Dokter juga kaget, ini luar biasa katanya. Kalau stroke itu ya langka Pak, 3 minggu sudah belajar jalan. Bahkan sekarang saya belajar naik tangga Pak. Sebentar lagi saya ngalahin Pak Amin nih main pingpong nih. Tadi saya lihat Pak Amin pulang dari main pingpong. Ya ini memang jadwalnya sudah waktunya ya istirahat dulu. Dan disitulah kepasrahan itu ya. Kepasrahan. Saya panggil semua anak saya. Saya punya harta berapa triliun ya. Anak saya 4, saya bagi 5. 1 anak pertama 1/5, 2 1/5, 1/5, dari 4/5. Yang 1/5-nya saya bagi 2, 1/10 untuk saya wakaf, 1/10 untuk istri saya. Saya hibahkan, jadi saya sudah tak punya harta apa-apa, ini udah 0 ini sekarang. Saya panggil semua pesantren, kepala sekolah MTS, aliyah, guru-guru, bendahara. Saya pisahin semua ini sertifikat pondok, ini tanah saya, ini punya pondok semua. Ini rekening pondok, ada yang pegang 2 kan, sudah saya serahin bendahara. Jadi sudah terpisah semua, enggak ada lagi yang nyangkut. Saya pikiran saya itu awal-awal itu, yes, sebentar lagi saya jumpa mungkar nakir kan. Pikiran udah pasrah. Ternyata yang memberi kesembuhan cepat itu memang kepasrahan itu. Totalitas. Di awal-awal stroke saya tidurnya nggak bisa Pak, tidur di atas jam 12 malam. Nah, itu jemaah pada sok tahu Pak. Jadi kalau nanya saya nggak bisa tidur malam. Oh gimana tidur? Nggak nyenyak, saya bilang susah. Makanya katanya jangan banyak pikiran, jangan banyak pikiran. Jadi yang ngunjungin itu memponis saya ini banyak pikiran. Saya bilang saya udah pasrah begini, tuduhan itu nggak benar itu. Sok tahu lu, saya bilang di hati saya, tapi saya nggak ungkapkan. Karena memang nggak bisa tidurnya itu darah tuh kental. Jadi darah dipompa ke jantung tuh nggak sampai ke otak. Jadi otak ini tidak bisa sempurna memerintahkan anggota tubuh ini kan, karena darah kental itu Pak. Mata saja nggak bisa lihat, udah hitam semuanya, karena darah nggak sampai mata. Apalagi otak, itu awal-awal. Setiap yang datang jemaah, Ustadz jangan banyak pikiran, nggak usah pikirin pondok semua. Saya di hati saya, mana ada pikiran, saya bilang semua udah saya pasrahkan. Saya mikir cuma satu aja, mikir bagaimana ujian soal yang dibacakan oleh Mungkar Nakir. Itu aja saja. Saya hafal ini itu, marabbuka, ya, man nabiyuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka, itu ya. Itu aja yang saya hafal itu. Orang bilang banyak pikiran, sudah nggak ada lagi pikiran saya, harta pun nggak ada, semua nggak ada. Memang kondisi fisik darah itu kental, makanya nggak bisa tidur. Tapi setelah minum obat, berolahraga tiap hari, latihan, ya sekitar seminggu lah, normal tidur. Pada Isya langsung tidur, bangun selalu jam 1:30. Nah 1:30 mandi, bisa. Malah saya seumur hidup belum pernah gula darah itu dari tahun 2000 yang saya pernah periksa ya 113. Ini luar biasa. Tensi 143, 114. Normal, semua normal sekali. Waktu kejadian
itu gula darahnya 500-an, tensi 250, kolesterol di atas 440-an. Angkanya 11 berapa itu kalau diabetes tuh? Kan paling tingginya 9. Paling tinggi saya itu 11,5. Nah, saya belum pernah merasakan diabetes yang normal. Tapi semenjak saya ini kena stroke, malah seringnya sekarang 97, 111, 113. Oh, memang ini karunia Allah, saya bilang. Bukan penyakit, ini malah membuat saya kembali ke titik normal. Walaupun secara medis kata orang stroke. Nggak mengurangi apa-apa. Nikmat Allah itu masih terasa. Makan enak masih enak. Masih bisa bedakan mana manis, mana pahit. Apa yang kurang? Rezeki saya rasa malah rezeki saya bertambah-tambah. Saya cuma di kasur aja, Pak. Allah datangkan rezeki, bukan saya yang menjemput. Yang mengunjungin itu tak putus-putus. Dan 2 itu, 1 parsel buah, 1 amplop. Terus begitu. Jadi tas kecil, tas hitam itu penuh. Itu seperti saya normal kalau saya jadwal 3 bulan lah hasilnya. Apa yang kurang? Saya bilang, nggak ada yang kurang. Jalan, sekarang saya udah bisa jalan. Saya nggak bisa jalan cuma seminggu doang. Ya kan, nggak ada yang kurang. Nikmat itu betul-betul bertambah luar biasa. Ya, apalagi dari mana-mana silaturahim banyak jemaah, nggak putus-putus. Ya, saya bilang bukan ini, Bu, sekedar ya dikasih ujian, dikasih nikmat lebih besar lagi. Cuman memang sekarang saya harus patuh fatwa dokter. Saya paling ingat 3 ya, 3G. Tidak boleh gula, garam, gorengan. 3G. Itu yang nggak boleh. Tapi rebus-rebusan itu kan, jagung rebus, singkong rebus, ubi rebus, sikat aja itu. Kata dokternya, kalau ada buah makan ya Pak, kata dokternya, makan buah. Oh iya saya makan buah. Jadi hidup lebih sehat dengan makan sehat itu. Ya, saya merasa malah ini nikmat bertambah-tambah. Ini dibalik ujian pasti nikmat bertambah. Apa yang berkurang? Tidak ada yang berkurang. Ya, saya rasakan begitu, Pak. Jadi hikmah terbesar ya bagi kita. Ya, sebenarnya kalau medisnya saya ini tepar kayak gitu, kena stroke itu tahun 2000-an. Ya, saat gula darah saya 500. Nah, saya kondisi begitu, saya normal. Saya waktu ngisi di sini bolak-balik di rumah-rumah itu, saya kondisi gula begitu, Pak. Bukan gulanya 110, bukan. Kalau orang lain sudah tepar. Perjalanan dari 2020 sampai 2026, saya sering ketemu teman yang tepar, nggak bisa ngapa-ngapain, gula darahnya 200, 250. Saya heran sendiri, kenapa ya saya ini 500? Kok ada perbedaan begitu? Karena Allah, semua karena Allah. Jadi kalau mau sama dengan orang lain, saya ini mestinya sudah stroke tahun 2000. Mungkin saya tahun 2006 ini mungkin serangan stroke keberapa. Tapi bayangkan dari tahun itu saya sudah dikaruniakan Allah 4 anak, sehat semua, hafiz Quran semua, S2 Timur Tengah, S1 S2 Timur Tengah, semua 2. Sekarang 2 masih di sini di pondok. Udah kemana-mana nih imam nih, dipanggil imam. Namanya imam memang. Dari bayi sudah jadi imam. Orang imam udah dewasa, dia dari bayi sudah imam, namanya Imamul Muttaqin. Udah dipanggil imam dari lahir. Sudah menghasilkan santri-santri penghafal Quran. Apa enggak karunia Allah itu? Coba pesantren dari cuma belajar di teras kontrakan itu sekitar tahun 2004, dia 2005 saya itu ngajar si Ibad itu di teras kontrakan yang cuma 3 kali 4 meter.
Anak tetangga ikut. Setiap hari saya ngajar tahfiz 1 ayat. Nah, dari teras kontrakan 3x4 itu, sekarang jadi pesantren 2 gedung 3 lantai, 4 gedung 1 lantai. Ada TK di situ, ada MI, MTS dan Aliyah. Sebenarnya saya ingin buat perguruan tinggi, ya, tapi Ibad yang marah. Nanti Ibad nggak keluar, nanti kuliah di sini juga. Akhirnya kesempatan lah Ibad kuliah ke Mesir. Nah, dia marah waktu saya punya inisiatif mau bikin perguruan tinggi, tapi nggak memenuhi syarat Pak, harus 2 profesor, 5 doktor ya. Nah, itu belum ada kita, sebab baru ada 2 doktor, S2 yang banyak, belum cukup syarat lah untuk jadi perguruan tinggi. Nah, kalau sekarang dokternya sudah 3, istri saya calon profesor 1, ya itu belum bisa bikin perguruan tinggi, belum lah syaratnya belum. Nah, tapi ini nikmat Allah ya. Jadi Pak, dibalik semua ujian, saya sarankan antum begitu. Kita itu pasti mati. Ya, nggak ada yang kita bisa andalkan dari harta yang kita miliki di dunia ini. Maka kalau antum sanksi nanti anak-anak tidak bisa bagi waris atau pasangannya, tidak bisa aturan syar'i, antum hibahkan saja masih hidup ini Pak. Memang awalnya terasa berat, tapi setelah kita hibahkan, kita plong, nol, enak hidup kita ini, enak benar Pak. Betul-betul enak kita. Kita mau ngapain, sudah nggak peduli kita. Dan ujian itu bertambah-tambah. Justru yang saya katanya hilang setengah memori, jemaah banyak hilang memori Pak. Berapa kali saya pengajian, tumben berturut-turut jemaahnya lupa ngasih amplop. Di mana-mana BSD, di mana itu, tumben. Dan saya nggak ada kendala itu, malah saya tersenyum di hati aja. Yang kena stroke saya, yang kelupa jemaah, saya ketawa juga. Cuman ya itu karena saya bawa supir beli bensin, ya saya memang keluarkan. Tapi Allah ganti, bukan wasilah ceramah, wasilah yang lain banyak. Sekarang saya ke sini, ada yang ngunjungin, Pak, ini parsel Bapak keluar ya, saya ke sini. Saya mau lihat Bapak sakit. Oh, saya udah sehat, saya bilang. Ini parsel sama amplop kasih ke siapa? Saya bilang titip satpam aja. Saya ke sini pun saya dapat rezeki Pak. Bukan dari ceramah. Berturut-turut ceramah itu DKM-nya lupa ngasih amplop Pak. Berkali-kali, berhari-hari. Saya ketawa saja di hati saya, oh beginilah jalan rezeki dari Allah itu ya. Jadi min haitsu la yahtasib. Ini terbukti saya. Nah, dan saya hidup ini tidak punya hutang seperak pun. Nah, ini yang istimewa. Nggak ada cicilan apa. Saya nggak pernah nyicil. Setiap saya mau beli apa, saya beli cash. Saya beli rumah di Cinangka cash, 2 rumah sana cash semua tuh. Terus saya punya tanah 6 hektar ditanamin sawit di kampung halaman, itu cash. Berapa petak itu, semua sudah saya bagi-bagi anak-anak tuh. Sawitnya, kontrakan ada juga. Jadi lebih ringan hidup kita. Jadi kata Al-Quran itu, inna ma'al usri yusra. Saat bersamaan, bukan setelah ya, terjemahnya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Saat bersamaan kesulitan menimpamu, saat itulah kemudahan dari Allah. Ya, jangan dibilang urutan peristiwa, sulit dulu baru mudah. Bukan, kata Allah, saat yang sama. Ya, inna ma'al usri yusra. Kalimat al-usri pakai alif lam. Yusra tidak pakai alif lam. Artinya satu kesulitan, yusra banyak
kemudahan. Jadi kesulitannya satu, pakai alif lam. Kemudahannya yusro, tidak pakai alif lam, bukan al yusro. Berarti satu kesulitan, kemudahannya banyak. Begitu besarnya nikmat Allah, Pak. Walaupun ujian kita ini nggak seberapa, bandingkan dengan Rasul kita. Rasul kita, baginda Nabi tercinta itu, Pak, umur 4 bulan dalam kandungan, bukan di dunia, sudah yatim. Jadi beliau lahir sudah yatim. Begitu lahir langsung pisah dengan ibu kandungnya, disusukan oleh Suaibah, dilanjutkan oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa lama? 5 tahun baru lahir langsung pisah dengan ibu kandung. 5 tahun. Tahun kelima karena sebuah peristiwa Rasul diculik orang di depan anak-anak Halimatus Sa'diyah. Dibunuh, Pak, dibedah dadanya, dilihat oleh anak-anak Halimatus Sa'diyah. Lari panik, ngelapor, ibu-ibu, Muhammad dibunuh orang. Langsung panik juga Halimatus Sa'diyah, ya. Langsung ke TKP, tahu-tahu mendapati Muhammad sehat walafiat. Tapi memang di dada beliau ada bekas operasi. Ternyata itu malaikat Jibril yang membersihkan dada Nabi. Tapi sudah trauma ibu Halimah. Akhirnya kembalikan ke ibu kandung. Baru ketemu ibu kandung tuh. Setelah hanya sebentar bersama kandung, ziarah ke ayahnya. Ternyata ziarah itu hanya mengantarkan ibu kandungnya untuk kembali kepada Allah bersama ketemu suaminya. Langsung yatim piatu usia 6 tahun. Diasuh kakeknya. Lagi sayang-sayangnya nggak dapat 2 tahun, sekitar 22 bulan, ya. Kakek pun meninggal dunia. Betapa besar ujian Nabi, ya. Lalu diasuh oleh paman. Pamannya banyak, kaya-kaya semua. Tapi paman yang ngasuh beliau, paman paling miskin. Anaknya paling banyak, Abu Thalib. Maka beliau ikut mencari nafkah. Jadi pengembala. Ngerumput, Pak, untuk kambing. Sembari diajarin dagang. Karena memang paman Nabi itu orang Padang, ya. Abu Thalib itu orang Padang, pandai dagang gitu. Jadi dari Yaman ke Sam Yaman, itu bolak-balik tuh. Nabi Muhammad maganglah kira-kira sampai umur 12 tahun. Setelah magang 5 tahun, umur 13, Nabi bisa dagang sendiri, ngambil barang sendiri dengan juragan Khadijah namanya. Dan bedanya dengan seluruh pedagang Khadijah, Nabi Muhammad itu selalu full, berapa banyak barang diambil sebanyak itu setorannya. Ini jualan kemana ini kok habis terus? Heranlah itu Khadijah. Akhirnya dia kirim intelnya untuk menemui Muhammad dagang dari Yaman ke Syam. Ternyata beliau memukau kalimahnya, kesopanannya. Setiap pelanggan itu puas. Bukan urusan bisnis saja, urusan lain-lain. Ketika mereka mendapat semua masalah, melihat Muhammad datang, hilang masalah mereka. Hah? Begitu Muhammad, kata Khadijah. Waduh, ini pedagang saya ini. Dia 25 tahun, dari 25 sampai 13. 25 kurang 13 berapa tahun? 12 tahun. Dagang tidak pernah rugi, Pak. Bagaimana kayanya Rasul. Bukan triliuner, Pak. Bukan miliarder, triliuner beliau. Jadi modalnya udah sama dengan bosnya itu. Akhirnya bosnya pura-pura PDKT lah dengan cara apa? Menyuruh orang suruhannya agar paman Nabi melamar dia. Padahal beliau yang melamar Muhammad. Tapi malulah perempuan, disuruhlah Abu Thalib melamar. Jangan dengar ada ustadz yang bilang, kalau mau dakwah lancar, nikahin janda kaya seperti Nabi Muhammad. Tidak, Nabi Muhammad nikahin Khadijah itu, beliau sudah triliuner, Pak. Mas kawinnya 100 ekor onta. 100 ekor. Ontanya bukan onta biasa. Kan onta itu ada ibilun, ada badanah, ada jamal,
Onta juga. Bedanya apa? Jamal itu onta yang paling bagus, yang punuknya 2 itu, besar-besar badannya. Berapa harganya 1 ekor? Pernah kita kurban sini onta? Nggak pernah ya? Itu 70 juta apa mungkin 1 ekornya. Kali 100 berapa? 7 miliar. Antum ketika ngelamar istri berapa mas kawin? Jangan bilang Nabi numpang hidup dengan Khadijah. Bukan. Mereka menyatukan bisnis. Makin kaya itu ketika nikah dengan Khadijah. Tapi ujian datang. Usia 40. Anak sudah besar. Ya. Di usia 43. Dakwah terang-terangan diperintahkan. Lagi dakwah begitu. Dihina-hina kaumnya. Bahkan penentang dakwah, pamannya sendiri, Abu Lahab, dibantu oleh Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid, Aswad bin Abdul Muthalib, semua itu kaya-kaya semuanya. Pengikut Nabi mereka bantai, satu keluarga mereka bantai. Betapa sedihnya Nabi. Ya, Sumayyah itu disiksa, dicambuk Pak, akhirnya ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tembus. Syahidah pertama itu. Suaminya Yasir, karena masuk Islam disuruh nyebut Lata, beliau enggak mau. Ahad, Allahu Ahad, nyebutnya Ahadun, Ahadun. Akhirnya diikat kedua tangannya kanan, ditali, ditarik oleh 2 ekor kuda. Kanan, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri, 2 ekor kuda ke sana. Terbelah badannya Pak. Apa tidak sedih Nabi itu? Ya, Utsman bin Affan itu pamannya masuk Islam. Dibungkus oleh orang kafir itu pakai pelepah kurma yang kering, digantung di cabang pohon, kemudian dihidupkan api unggun dari bawah sampai habis terbakar. Ya, Bilal diseret-seret, dicambuk-cambuk, dihimpit, hampir mati juga itu. Datanglah Abu Bakar menebus Bilal. Sudah sakarat itu Bilal ditebus oleh Abu Bakar. Dalam satu kondisi yang sama, beliau saat itu lagi butuh-butuh perisai untuk melindungi beliau, yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Coba bayangkan, belum hilang duka, istri tercinta meninggal pula lah. Nah, anak-anak beliau yang sudah nikah, gadis-gadis Pak, ya, yang ada Fatimah, Zainab, bukan cerai. Ruqayyah, Umi Kulsum, yang laki-laki Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ibrahim masih bayi. Berturut-turut meninggal Pak. Meninggal anak pertama, 3 bulan kemudian anak kedua, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai berturut 6 anak beliau meninggal semua. Di saat himpitan dakwah begitu. Mungkin kalau kita nggak sanggup ya, sanggup antum 3 bulan anak meninggal nih, lagi sedih, masih terkenang anak pertama, anak kedua meninggal 3 bulan kemudian, lalu 6 bulan kemudian anak ketiga, anak keempat, berturut-turut. Apa enggak sedih itu Pak? Sampai Ibrahim, anak Nabi yang laki-laki terakhir, jadi meninggal semua kecuali yang masih hidup itu Fatimah. Ya, lagi dipangku oleh Nabi, demam, meninggal di pangkuan Nabi. Betapa sedihnya ujian dialami Rasul, sampai beliau bersyair, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa la aqulu ma la yurdi rabbi anni. Kata Nabi, sesungguhnya hati sangat berduka, air mata tidak terbendung lagi, tapi aku tidak akan berkata ma la yurdi rabbi anni, apa yang Tuhanku tidak akan ridho. Kalau kita kan kalau meninggal ngomong itu meratap, Nabi tidak akan meratap. Wahai Ibrahim, engkau telah berjumpa penciptamu, engkau telah bahagia ketemu Tuhanmu, tapi kami sangat bersedih ditinggal sini. Saat itu orang kafir sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Setiap suku ngutus satu pembunuh bayaran.
ada sekitar 14 suku. Jadi ada 14 algojo, Pak. Bukan bunuh kayak biasa. Mencincang-cincang Nabi rencananya itu. Bayangkan ya kondisi begitu. Apa kesedihan ada yang menimpa, ada orang yang ditimpa kesedihan seperti itu selain Nabi? Nggak ada, Pak. Ya kita cuma kena serangan stroke. Nabi coba lihat ujian beliau. Itu lagi gencar-gencar di dakwah. Di sisi lain lagi berdakwah, Nabi itu enggak kayak kita, kayak saya, kayak antum. Setiap pagi beliau keluar, pulang dakwah petang hari, malam hari. Keluar pagi, pulang malam. Keluar pagi itu, Pak, Nabi diikutin anak-anak kecil kafir jahiliyah. 7-15 orang. Ngapain? Selangkah Nabi keluar rumah, langsung mereka teriak, orang gila, orang gila, orang gila. Antum coba ke kantor tiap pagi, diikutin anak kecil 10 orang, diteriakin begitu. Selama 3 tahun begitu, Pak. Apa antum diam aja? Mungkin antum tampar tuh anak-anaknya. Nabi tidak. Orang dewasanya menurut Nabi orang gila juga. Tukang sihir, tukang syair. Bayangkan ujian pada Nabi itu berapa berat. Maka Allah ingatkan dengan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Jadi ketika Nabi yang terakhir meninggal, yaitu Ibrahim, turun surat Al-Kautsar. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Al-Walid menghina-hina Nabi. Muhammadun batar, Muhammadun batar. Mereka berpesta-pesta mabu-mabu, Pak. Di satu sisi Nabi sangat bersedih, di satu sisi mereka berpesta atas kesedihan Nabi. Minum-minum mereka. Mereka bilang Muhammadun batar, Muhammadun batar. Muhammad telah terputus nikmatnya, telah terputus keturunannya. Maka turunlah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar ya Muhammad, jangan berduka. Kami telah memberi engkau Al-Kautsar. Artinya telaga Al-Kautsar di akhirat, dan maknanya nikmat terbanyak. Fasholli li rabbika wanhar, karena itu istiqomalah salat dan berkurbanlah. Lihat setelah Nabi turun ayat ini, salat malamnya itu, Pak, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Satu rakaatnya itu 2 surat, tapi bukan inak atau inakulhu, tapi Al-Baqarah plus Ali Imran atau Al-Baqarah plus An-Nisa. Khotam tuh untuk satu rakaatnya. Rakaat keduanya setara dengan itu walaupun surat lain. Salat malamnya itu fasholli li rabbik wanhar, dan berkurbanlah. Sejak turun Al-Kautsar itu Nabi berkurban setiap tahun 100 ekor onta. Beliau beli dengan uang sendiri, beliau sembelih dengan tangan sendiri. 63 ekor beliau sembelih. Kemudian yang 37 beliau nyuruh Ali. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang menghardikmu, yang menghinamu, mencacimu, yang hasad padamu itu ya Muhammad, merekalah yang abtar, mereka yang batar, yang terputus. Terputus keturunannya, terputus rezekinya. Coba lihat Nabi Muhammad, walaupun dari jalur Fatimah, anak beliau seluruh dunia ini adalah manusia yang paling banyak zuriyahnya. Ya enggak? Walaupun jalur Fatimah lahirlah Hasan, Husain. Ya, Hasan, dari Hasan ke bawah namanya Syarif, Syarifah, lagi perempuan. Kalau dari Husain, Sayyid, Sayyidah. Dan itu banyak, kelannya banyak di seluruh dunia. Ada Al-Munawwar, ada Syihab, ada Sumaid, Al-Aidrus, Al-Atos, apalagi itu banyak, Pak. Ada sekitar 36 klan lebih. Dan satu-satunya yang paling banyak zuriyahnya Rasulullah. Ya, di dunia ini, Pak, enggak ada yang seperti itu. Tapi yang menghina Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, enggak ada keturunan. Ada anaknya masuk Islam,
Misalnya Abu Lahab anaknya Ikrimah ya, atau Al-Walid anaknya Khalid bin Walid ya kan, Khalid. Tapi di bawahnya putus, keturunannya putus. Tapi kalau Nabi terus nyambung sampai akhir zaman. Kamu coba ketemu orang Arab, tanya, kamu keturunan Abu Lahab enggak? Enggak, udah lama putus. Tapi zuriyah Nabi banyak sekali. Walaupun sekarang ada yang menjegal itu, si Imad itu menjegal nasab Ba'lawi. Dia suruh tes DNA. Mau tes DNA gimana? Pembandingnya siapa mau dites? Rasul, siapa yang berani menggali makam Rasul? Husain di Karbala, itu bukan kuburan beliau. Di Karbala itu cuman kepalanya Husain. Dan kalau mau ke sana ngamuk orang Irak itu. Ngamuk Syiah sedunia. Siapa yang berani bongkar kuburan Husain? Enggak masuk akal itu si Imad itu menggugat nasab Ba'lawi dengan menantang uji DNA. Enggak mungkin bisa mau dites DNA siapa? Pembandingnya enggak bisa. Lalu dia menolak klan Syihab, klan Sumaid. Dia tuduh itu bukan zuriyah Nabi. Pasti Nabi menyaksikan dan Nabi pasti marah. Nabi itu bangga dengan umatnya banyak anak. Nabi inni mukatsirum bikum bil umami yaumal qiyamah. Di hari kiamat aku sangat bangga dengan kalian dengan banyaknya umatku. Jadi Nabi sangat bangga kalau umatnya banyak keturunan. Makanya harus banyak anak, Pak. Banyak anak, jangan KB. Banyak anak itu banyak rezeki. Jangan dihitung gaji sekian, anak sekian. Anak saya aja berapa sekarang? 600 anak saya, Pak. Anak santri. Yang TK saja berapa, yang MI berapa ratus, MTS kali ya. Ya, anak kandung 4. Bukan saya mau anak cuma 4. Sebenarnya 6, yang 2 keguguran. Yang 4 sehat. Saya kepengen luasin, tapi Allah kasihnya segitu ya sudah. Ya. Tapi Nabi berbangga dengan banyak umat. Kata Nabi Nuh, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Istighfarlah, mohon ampun buat Tuhan kalian, Dia Maha Pengampun. Yursil sama alaikum min droro, akan turun rezeki dari langit secara teratur. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan akan memperkaya kalian dengan banyaknya anak, banyaknya harta. Jadi banyak harta, banyak anak, banyak harta. Kata Al-Quran itu, wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anharu, akan ditumbuhkan bagi kalian taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir. Jadi yang belum kawin jangan pakai program-program KB ya. Yang menjamin rezeki anak kita Allah, bukan, bahkan kita pun dijamin Allah rezekinya. Tapi sayang sekarang ini aktivis muslim, aktivis itu tipis-tipis tuh, anaknya 2, tipis 1. Dua-dua kuliah luar negeri semua. Yang satu kuliah di Amerika, yang satu di Israel. Terancam semua itu, yang satu Iran, satu Israel. Terancam mati kena rudal semua. Apa enggak khawatir dia? Nah coba kalau anaknya 20. Peduli amat. Apalagi yang di Israel itu yang durhaka misalnya. Udah mati sekalian. Masih ada 23. Anak kan 2 lusin. Tapi kalau cuma 2, coba bayangkan. Mau sekaya apapun, ada coba sekaya apapun. Perusahaan 15, punya semua. Kalau enggak punya anak, lebih susah hidupnya daripada orang miskin. Ada orang miskin, Pak, tukang antar galon, anaknya 9, hidupnya bahagia. Mata pencarian cuma ngantar galon, anaknya 9, hidup semua, sehat semua. Jadi rezeki bukan di tangan ahli anak, bukan, dari Allah. Itu ya, di pesantren ada usaha namanya Beki Mart. Karyawan tukang antar galon saya itu anaknya 9, tinggal di Bogor.
sehat semua Pak. Dia rezekinya cuma dari rezeki kerja dengan saya ngantar galon. Yang kedua dia bikin warung kecil di Bogor. Oh, anaknya gede-gede sekarang, yang laki-laki bujang-bujang. Coba anak laki-laki bujang. Kalau kita punya anak 9 lagi semua itu, tambah 2 lagi sudah bikin kesebelasan. Dan sekarang itu enggak pusing untuk voli, basket udah enggak pusing tuh. Coba kalau anak kita laki-laki semua 9. Ya. Nah itu kata Allah, banyak anak, banyak rezeki. Coba saya aja 4 merasa kurang itu. Tapi sudah begitu takdirnya, ya udahlah kita terima. Tapi saya bukan KB. Mungkin karena saya diabetes itu terbatas jadinya anak. Lahir 6 yang 2 keguguran, yang 4 lahir sehat. Ya. Tapi wallahu alam itu karena semata-mata rezeki dari Allah. Nah, karena itu jangan pernah batasi rezeki Allah, termasuk membatasi kelahiran zuriyah, anak cucu cicit kita. Nah, itu barangkali sebagai motivasi bagi kita. Tapi wasilahnya Rasul dituduh batal, putus nikmat, terputus keturunan. Ternyata Allah katakan tidak, inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itulah yang terputus keturunannya. Nabi tidak terputus. Lewat wasilah apa? Nabi fasholli li rabbika wanhar, selalu meningkatkan kualitas salatnya dan berkurban. Nah, sebentar lagi kita Idul Kurban. Antum niatkan wasilah kurban. Mau apa coba? Banyak rezeki lewat wasilah ibadah kurban, salat dan kurban. Sudah nikah 5 tahun belum punya anak, bisa wasilah salat dan kurban. Nabi itu 100 ekor setahun Pak. Nabi pernah pailit, sangat pailit sekali, jatuh hartanya itu, tapi tetap kurban dengan 2 ekor kibas. Itu semiskin-miskinnya kondisi Nabi. Kan Nabi itu nggak ada stok harta, nggak ada. Nabi itu berapapun hartanya habis hari itu. Karena sifat harta itu datang dan pergi. Nabi kalau lagi sholat ada harta itu nggak khusyuk sholatnya Pak. Kecuali beliau sedekahkan dulu baru sholat khusyuk. Jadi Nabi itu nggak ada harta yang singgah 24 jam. Nah, waktu lagi kurban beliau ada harta habis semua untuk kurban. Kalau lagi semiskin-miskinnya Nabi, kurban minimal 2 ekor kibas. Nah, kita masih mendingan ada tabungan, ada untuk makan besok, masa nggak kurban? Jadi Nabi itu nggak pernah ada harta singgah sehari saja di rumahnya, nggak ada Pak. Sifat harta itu datang dan pergi, bukan itu masalahnya. Permasalahannya bagaimana cara perginya itu. Ketika datang bagaimana, dengan halal atau tidak, cara perginya gimana, mubazir atau bermanfaat. Nah, begitulah sifat Nabi itu kaya raya, tapi tidak pernah menyimpan harta sehari pun. Ya, nah antum punya tabungan di bank, ya sudah habiskan saja untuk kurban. Ya, kurbankan atas nama antum. Kepengen anaknya hafiz Quran, ya Allah saya kurban, semoga anak saya sukses. Lagi studi biar cum laude nilainya, ya wasilah kurban. Ya mintalah kepada Allah wasilah kurban, karena kurban ini ibadah yang paling tinggi terkait hablum minan nas. Dan yang kedua, kurban ini adalah ibadah syariat Allah yang pertama kali dari sejarah kehidupan manusia, ketika Allah perintahkan Adam agar menyuruh anaknya kurban, Habil dan Qabil. Belum disuruh sholat, belum haji umroh, belum Pak, belum puasa, belum. Tapi kurban itulah ibadah tertua dibanding yang lain, karena itu ibadah prioritas. Maka ini ibadah yang paling Allah cintai. Tapi tidak hanya ritual sekali setahun, dalam kehidupan setiap hari kita bisa berkurban dalam bentuk lain. Kalau kurban Idul Adha nyembelih hewan, tapi kehidupan sehari kurban itu bisa juga korban perasaan.
Ya, bersabar Pak, memaafkan orang, memaklumi. Itu kurban perasaan itu tiap saat. Kalau ada harta kecil sedikit korbankan, sedekahkan. Itu tiap hari, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, yaitu ibadah kurban ritual tiap tahun, tapi kita bisa amalkan ibadah kurban ritualnya tiap tahun, tapi simbol kurbannya menyembelih sifat-sifat kebinatangan setiap waktu. Sifat tamak, sifat bakhil, sifat monopoli, ingin menang sendiri, kita sembelih sifat itu setiap hari. Demikian, semoga manfaat. Terima kasih dan mohon maaf karena saya tidak sempat berkabar kondisi saya ini. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi Allah nikmat sehat, bisa maksimalkan ibadah dengan fisik yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.